Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ulang kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang sejuk ini kita masih diberikan amanah pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan kajian rutin kita. Kemudian salam serta salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan Rasulullah itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan, dan sekaligus bisa mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Tema yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan kita pada bulan Rajab. Ada satu peristiwa yang sangat besar, salah satu dari mukjizat Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Firman Allah dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setidak-tidaknya ada 3 hal yang menjadi renungan, menjadi catatan bagi kita sekalian. Yang pertama berkaitan dengan waktu pelaksanaannya peristiwa itu, dan yang kedua tempat dilaksanakannya atau terlaksananya peristiwa itu, dan yang ketiga nanti yang menyangkut kepada tema kita pada malam ini adalah diwajibkannya untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 kali sehari semalam. Yang pertama berkaitan dengan waktu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kita meyakini pada tanggal 27 Rajab, artinya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, 1 bulan setelah itu kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Menjadi catatan bagi kita sekalian untuk
masing-masing melakukan persiapan baik secara fisik, secara sosial, secara psikologis, termasuk juga mungkin secara mental gitu ya. Kita persiapkan sepenuh hati, kita evaluasi apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan cara yang sebaik-baiknya gitu ya. Ini kita sebagai orang tua kemarin kan sempat penuh dengan kekhawatiran tentang bulan Ramadan itu anak-anak sekolah mau libur apa tidak gitu ya. Jadi Kena libur. kalau zaman presiden yang keempat Pak Gus Dur dulu, waktu Gus Dur itu Ramadan itu dibuat libur penuh. Itu pada waktu Pak Gus Dur itu. Oh ya enggak Pak Gus Dur ya. Kalau Pak ya Pak adalah namanya, kalau Gus ya Gus Dur. Tapi kalau pada waktu Gus Dur jadi presiden, terus Ramadan penuh, anak-anak diliburkan, itu efeknya tidak terlalu besar. Artinya anak-anak masih tetap kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Tapi berbeda kalau misalnya itu pada tahun-tahun ini. Jadi komentar yang pertama dari ibu-ibu itu semuanya tidak ada yang setuju kalau Ramadan itu diliburkan. Terus anak-anak itu mau main apa gitu ya gitu. Jadi nanti malah bukan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempertinggi pergajetan. HP-nya semakin meningkat gitu loh maksudnya. Kuatannya. Iya, ditambah lagi efek dari pembelajaran daring era COVID-19 itu juga masih ngefek sampai sekarang gitu. Makanya kebijakan surat edaran 3 menteri itu nanti awal Ramadan pembelajaran di rumah, 2 pekan nanti sekolah penuh, akhir Ramadan seminggu terakhir libur lagi. Maksudnya libur adalah untuk mengisi kegiatan-kegiatan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Terus kemarin ketika saya ada wawancara di RRI, saya sampaikan ini supaya takmir masjid ini memanfaatkan betul anak-anak kita, khususnya yang sudah SLTA itu, supaya banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Kan di Jogja ini kadang-kadang panitia Ramadan itu aneh-aneh, ada yang menerima zakat fitrah maksimal tanggal 20 Ramadan gitu ya. Karena setelah tanggal itu panitia mahasiswa sudah pada pulang kampung gitu. Jadi tidak ada yang mau penny gitu. Padahal ya bagaimanapun menyerahkan zakat fitrah yang paling afdol memang di hari terakhir gitu. Meskipun sejak awal Ramadan sudah sah dilaksanakan. Terus waktu itu saya juga pesankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada buku catatan dari sekolah gitu ya, yang catatan kegiatan, ya kalau misalnya sholat subuh berjamaah, jangan sampai nanti yang minta tanda tangan malah bapaknya. Anaknya nggak datang, bapaknya yang minta tanda tangan. Ini anaknya di mana dari itu? Ini artinya orang tua tidak memberikan dukungan untuk anak kita melatih kejujuran. Itu yang pertama kalau dilihat dari waktunya. Kemudian kalau dilihat dari yang kedua tentang tempatnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, memberikan
pembelajaran kepada kita sekalian. Daerah di Baitul Maqdis di Palestina, daerah yang diberkahi oleh Allah, tetapi kenapa muncul konflik berkepanjangan dan tidak pernah berakhir? Ini sekarang orang banyak mengkait-kaitkan dengan kebakaran di Los Angeles dengan peristiwa di Palestina gitu ya. Karma. Tapi ini Presiden Amerika begitu dilantik ya statementnya ya begini sih, supaya Indonesia menerima imigran Palestina 2 juta supaya ke Indonesia, kan seperti itu. Itu saya yakin maksudnya supaya orang-orang militan itu pergi dari sana sehingga malah ke Indonesia gitu deh. Amerika aneh-aneh aja. Katanya 2 juta mau dikirim ke Indonesia, Sleman gitu ya. Kelihatannya bagus tapi itu ngawur aja supaya orang Palestina itu orangnya habis. Ada orang yang mengatakan masalah Palestina akan selesai kalau umat Islam bersatu. Kalau umat Islam bersatu, punya pandangan yang sama, punya sikap yang sama, ya. Meskipun ini mudah diucapkan, tapi prakteknya ya tak. Di Indonesia ini masalah PIK 2 gitu ya. PIK 2 apa PIK 1? PIK 2 tuh kiai-kiai yang masih di belakangnya ya banyak gitu. Sehingga ini kepiye gitu ya. Kok ya iso ngelakoni ngono kuwi gitu ya. Itu baru mikro di Indonesia, apalagi secara makro dunia internasional dengan segenap kepentingannya. Adapun yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hikmah yang bisa kita ambil adalah tadi yang saya sampaikan, diperintahkannya umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu sehari semalam 5 kali. Implementasinya orang yang sholatnya 5 hari sekali ada. Bukan 5 kali sehari tapi 5 hari sekali. Hanya dibalik saja tapi jumlahnya menjadi agak berkurang. Nah, kalau kita lihat dalam surat At-Taubah yang ke-103, itu sholat diartikan dengan secara kebahasaan itu artinya doa. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ibadah sholat, salah satu dari artinya adalah doa. Artinya kalau kita merasa meyakini bahwa sholat adalah kita berdoa kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Nah, sholat dengan sepenuh hati itulah yang kemudian muncul istilah sholat yang khusyuk. Sholat yang kemudian mengikut sertakan seluruh komponen pribadi kita. Itulah yang disebut dengan sholat yang khusyuk. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat dan rukun yang tertentu. Nah, ibu bapak sekalian, di dalam Al-Quran banyak diceritakan bahwa sholat itu adalah ibadah dari para nabi. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat.
Nabi Musa juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nabi Isa dalam surat Maryam ayat yang ke-31 juga diperintahkan sholat. Demikian juga Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW itu juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan sholat memang memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki kedudukan yang khusus bagi kita sebagai umat muslim ya. Yang pertama bahwa kedudukan sholat yang pertama bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadah. Jadi orang mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah pintu seseorang untuk masuk kepada agama Allah. Oleh karena itu orang yang belum membaca 2 kalimat syahadat tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Kan sering orang ada yang bertanya gimana apakah sholatnya orang yang tidak muslim apakah diterima di sisi Allah ya? Ya, kan kita kadang-kadang alasannya ya syukur diterima, tidak ya udah apa-apa lah kan. Kalau dalam masalah fikih tak boleh begitu. Terus yang kedua, Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah sebagai tiangnya agama. Artinya ibu-ibu, bapak sekalian, yang namanya tiang penyangga, berbahagialah kita di Masjid Jenderal Sudirman ini masih ada tiangnya gitu ya. Sehingga menjelaskan bahwa sholat adalah tiangnya agama itu menjadi mudah karena ada tiang-tiang. Sekarang masjid-masjid kan nggak punya tiang lagi gitu. Sehingga bayangkan tiang itu yang seperti apa gitu. Kalau bapak ibu yang pernah ke Masjid Nabawi itu malah masing-masing tiang itu ada seorang ustadz yang duduk di situ, kemudian begitu selesai sholat berkerumun mereka belajar ilmu agama. Jadi di satu tiang. Nah jadi yang dimaksud sebagai tiang agama adalah yang menjadi penguat ya. Oleh karena itu bagi orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah sholat dikatakan sebagai orang yang telah meruntuhkan agamanya. Terus yang berikutnya, ibu bapak sekalian, penjelasan yang berikutnya bahwa ibadah sholat adalah kewajiban yang paling awal diturunkan sebelum ada kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana kita ketahui sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa perintah melaksanakan sholat fardu yaitu peristiwa Isra Mi'raj itu kira-kira ya setahun sebelum melaksanakan hijrah ke Yasrib, ke Madinah itu. Sementara kewajiban-kewajiban yang lain semuanya adalah turun diperintahkan ketika periode Madaniyah. Misalnya perintah sholat perintah puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Termasuk juga perintah diperbolehkan perang itu juga sama pada tahun kedua Hijriah yang kita kenal dengan perang Badar itu ya. Tapi khusus ibadah sholat adalah diperintahkan ketika masih periode Makkiyah, setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan, ibadah sholat adalah merupakan suatu kewajiban yang universal yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat yang terakhir ini. Tadi sudah saya sampaikan. Dan yang berikutnya, ternyata sholat adalah wasiat terakhir dari Nabi Muhammad SAW
Jadi Rasulullah ketika menjelang dipanggil Allah, yang dikhawatirkan adalah masalah umat dan yang kedua masalah sholat itu. Makanya ibu bapak sekalian, orang-orang tua kita dulu itu memberikan suatu pemahaman senakal-nakalnya anak ya. Ya anak kita adalah yang agak aneh-aneh itu. Asal sholat fardunya masih tertib, itu kenakalannya masih bisa dikendalikan. Karena pada saat tertentu dia akan terus kembali kepada Allah, sehingga akan menjadi alat pengontrol yang paling bagus kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, disinilah saya ketemu ada seorang ibu yang lihat anaknya tuh sudah batuk tapi ada hujan malah udan-udanan gitu. Terus ibunya itu bertanya itu lebih bahaya mana tuh udan-udanan kalau dolanan HP terus gitu. Jadi pembandingnya bahaya mana gitu. Itu udan-udanan rapopo malah tambah sehat gitu ya. Jadi ini kan salah satu dari efek keberhasilan KB. KB itu maksudnya keluarga berencana loh mas, tujuh kerebayan. Efek dari keberhasilan KB itu kan rata-rata orang anaknya sedikit gitu. Jadi akhirnya orang tua overprotective, jadi menjaga itu berlebihan. Saya punya teman karena anaknya ya satu, ingin main-main pasir itu Pak, pasir. Itu aja pasirnya disangan dulu Pak. Katanya supaya bakteri dan virusnya hilang dulu. Oh repot banget gitu ya. Itu kita dulu nggak bayangkan, tapi keluarga modern itu begitu hati-hatinya, makanya kekebalan aktifnya menjadi hilang, malah gampang meriang. Jadi gerimis sedikit langsung watuk, langsung meriang. Tapi kalau dibikin rada aneh-aneh dikit malah jadi kuat. Nah kemudian di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa sholat adalah merupakan salah satu dari ciri utama orang-orang yang bertakwa. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang yang muttaqin adalah mereka yang menegakkan ibadah sholat. Pada ayat yang lain dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat berperan menjauhkan manusia dari pekerjaan jahat dan pekerjaan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah kadang-kadang memang orang jadi bertanya, kenapa kita misalnya melihat ada orang yang sholatnya kelihatannya bagus tapi kemaksiatannya juga bagus gitu. Jadi dulu bapak-bapak yang seumur saya itu pernah nonton film judulnya Catatan Si Boy gitu. Mau nonton Pengpinter Pak? Nang TV bola-bali. Bintang utamanya siapa? Ongki Alexander dengan Meriam Bellina. Jadi itu ditunjukkan kalau misalnya ketika datang ke masjid ya, mau tarawih bersama gitu ya, karena sama-sama mahasiswa ya, di mobilnya ada tasbihnya, ada sajadahnya gitu ya. Ketika sedang ibadah di masjid juga khusyuk, tapi ketika pacaran khusyuk juga gitu. Jadi sama-sama khusyuk. Itu dalam bahasa psikologi mengalami yang namanya split personality.
kepribadian yang pecah. Nah, jadi ini dan yang berikutnya dikatakan bahwa sholat adalah merupakan ciri atau dari orang-orang yang bahagia. Jadi kalau misalnya dengan yang seperti itu, maka bisa diartikan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, kalau menurut pemahaman ini adalah orang-orang yang tidak bahagia. Dalam awal-awal surat Al-Mu'minun, orang yang tidak melaksanakan sholat adalah orang-orang yang tidak bahagia. Nah, kemudian bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang sering menjadi pertanyaan adalah sebenarnya waktu untuk kita melaksanakan ibadah sholat itu waktunya kapan? Ya, kalau waktunya ya sebagaimana Bapak Ibu bisa melihat di jadwal itu, tapi memang ada keutamaan, artinya bahwa sholat di awal waktu itu adalah merupakan suatu keutamaan. Oleh karena itu ya marilah bapak-bapak ibu-ibu sekalian kita melaksanakan sholat yang baik, termasuk kita usahakan di awal waktu dan dilaksanakan di masjid kita masing-masing. Nah, yang berikutnya syarat-syarat untuk melaksanakan sholat ya. Tadi yang pertama berkaitan dengan sudah masuk waktu sholat gitu ya. Ini kadang-kadang kita ini masalah waktu menyepelekan. Belum masuk meskipun tinggal 3 menit ya tetap belum masuk. Kadang-kadang kita dengan alasan mau pergi jauh terus dijokke sidik. Akan dewi. Ya tetap tidak boleh. Sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya, suci badan dan pakaian kita. Kemudian dari yang penting menutup aurat itu. Terus menghadap kiblat. Sekarang alhamdulillah Kementerian Agama ini sangat berhati-hati berkaitan dengan arah kiblat kita, gitu ya. Kalau dulu kan orang sholat tuh, yang penting lah marah ngulon, ngiras pantes jadi tempatnya jadi luas. Padahal kalau geser dikit, kita tidak menghadap ke Masjidil Haram, tapi menghadap ke Moskow, loh, Pak. Jadi bisa juga sholat kita menghadap Moskow, gitu, karena udah miring sedikit. Gitu. Nah, ternyata di dalam kita sholat, orang sholat boleh tidak menghadap kiblat. Itu setidak-tidaknya dalam 3 kondisi, dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah dalam keadaan perang. Jadi ini berkaitan dengan di mana arah musuh. Itu kita mungkin sholatnya menghadap ke situ kan sambil berhati-hati. Tapi mungkin kalau itu kan perang zaman dulu ya. Kalau perang zaman sekarang kan pakai drone. Nah, jadi menteri meninggal. Nggak ada, nggak pakai ketemu fisik. Gitu. Ya. Terus yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat di dalam perjalanan. Saya pernah cerita dulu ketika masih kereta api itu masih konvensional tuh, yang masih jalan-jalan bakul-bakul masih pada masuk gitu ya. Itu ada orang yang begitu masuk waktu sholat terus gelar sajadah di tengah-tengah kereta api itu, Pak.
terus berjamaah gitu. Ono sing dehem, ono sing mesem, ono sing gitu. Jadi akhirnya wong Islam menjadi objek wisata. Ini namanya orang itu mempersulit diri. Ya sudah, kita dalam perjalanan menghadap kemanapun sudah niat sholat, ya sudah, kita yakin bahwa kita sedang melaksanakan sholat itu. Jangan sampai naik bis gara-gara belok dikit terus menghadapnya belok gitu. Jadi repot banget. Dan yang terakhir, orang boleh sholat tidak menghadap kiblat kalau tidak diketahui arah kiblat itu di mana, kemana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kapan kondisi orang itu tidak tahu arah kiblat itu? Situasinya bisa macam-macam. Yang pertama misalnya, kalau bapak ibu sekalian masuk di hotel itu, tidur di hotel itu. Ya kalau di Jogja sih mungkin semua hotel itu di atas ditulis ada arah kiblat. Tapi kalau bapak ibu ke Bali, kemana-mana itu ada beberapa masjid, ada beberapa hotel yang tidak ada arah kiblat itu, sehingga masing-masing beristihad sendiri-sendiri. Sehingga subuh-subuh terjadi sedang sholat, dibuka pintunya, yang sana menghadap sini, yang sini menghadap sini gitu. Jadi meh tabrakan gitu loh Pak. Tapi masing-masing mantep merasa benar gitu. Kalau dulu orang yang misalnya di dalam perjalanan tersesat di hutan dan sebagainya, yang tidak bisa melihat arah kemana, juga tidak bawa kompas gitu ya, maka disitulah orang boleh sholat menghadap kemanapun dan insya Allah diterima di sisi Allah SWT. Nah kemudian yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 itu memerintahkan antara sholat dan zakat itu adalah menjadi suatu perintah yang disamakan gitu ya. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan sebenarnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ini surat Al-Baqarah yang ke-110. Jadi sholat dihubungkan dengan zakat itu artinya apa? Artinya dihubungkan dengan kekayaan seseorang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini ada rumusan bahwa orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga akan menjadi orang yang kaya. Dan kalau misalnya kita tidak dikaruniakan Allah dengan kekayaan, maka perintah yang berikutnya adalah kita diperintahkan untuk dalam Al-Baqarah yang ke-45 itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, apa solusi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita miliki untuk menghadapi masalah itu? Kita diperintahkan untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dari segala macam kehidupan permasalahan itu. Makanya ibu bapak sekalian, yang terakhir yang saya sampaikan, kita dulu kan berharap ya, setelah selesai Orde Baru masuk era reformasi itu ya, kita berharap era reformasi orang Islam memiliki peran yang besar gitu. Ternyata masuk era reformasi terpinggirkan juga. Kalau sekarang pasca reformasi
era Mulyonoisme. Mulyonoisme juga tidak hanya terpinggirkan, terjauhkan gitu. Terus Mulyono berakhir juga. Ini ada orang yang mengatakan salah satu penyebabnya apa? Karena kita di dalam memilih tokoh-tokoh Muslim yang berpolitik bukan orang-orang yang berangkat dari masjid. Ya, jadi kita sekarang sedang mulai berpikir merumuskan bagaimana kita politik umat Islam kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dulu, menjadikan masjid sebagai sumber inspirasi, sumber kegiatan-kegiatan ya, makanya untunglah sekarang lebih terbuka. Dulu kan kita diingatkan di masjid jangan bicara politik gitu Pak ya. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu kalau saya mengisi pengajian keluar provinsi, suruh ke Kanwil Kemenak ngurus SIM dulu Pak. SIM itu surat izin mubalik. Harus ada surat keterangan bahwa nanti ketika membuat surat itu nanti dipesani jangan menjelaskan ini, jangan sampai gini, jangan menjelaskan Islam es krim dan lain-lain. Es krim apa ekstrim gitu. Tapi itu sekarang sudah berubah. Tetapi sekali lagi bahwa kita perlu mengevaluasi bagaimana supaya politik nasional ke depan itu ada peran yang signifikan dari Bapak Ibu yang aktif di masjid, sehingga nanti memang arah politiknya adalah politik yang Islami gitu, yang bisa memperjuangkan kepentingan umat Muslim ya. Jangan hanya senantiasa dikalahkan dan dikalahkan. Ya, kita yang sering diceritakan, kita negara yang sangat kaya, punya tambang yang banyak gitu ya. Tapi tambangnya sudah diambil oleh orang lain. Kita hanya tanggal 17 Agustus ikut lomba tarik tambang. Ya, hanya itu yang kita miliki Pak. Kirim dan tambang, karena tambang nikel dan lainnya itu sudah diambil oleh orang lain. Inilah bapak-bapak ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.